Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Untuk episode kali ini, seperti biasa, kami bekerja sama dengan BNN. Selamat datang di segmen Nguriling. Ya, seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber atas nama Bapak Primadia Apriyadi sebagai CEO Primasaga Sinergia Indonesia. Betul Bapak? Sampurasun Bapak. Iya, mangga Bapak diperkenalkan kepada wargi Bandung. Silakan. Siap, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun wargi Bandung. Perkenalkan, saya Prima, selaku CEO dari Primasaga Sinergia Indonesia. Di sana kita di Sinergia melakukan inkubasi bisnis, kemudian melahirkan beberapa atau unit-unit bisnis anak-anak usaha yang mungkin mudah-mudahan memberikan dampak bagi masyarakat. Baik Bapak, nih untuk pertama Bapak boleh diceritakan sejarah singkat tentang Primasaga Sinergi Indonesia ini selaku holding company yang menaungi living room. Salah satunya, betul. Salah satunya ya. Dan itu apakah fokus ke living room atau konseling psikologinya Pak? Kalau Primasaga Sinergia ini kita baru terbentuk mungkin sekitar 4 tahun lalu, Sinergia Holding Company-nya. Tapi kita berjalan dari 2010, itu Primasaga Strategi Consultant-nya, kita memang bergerak di dunia pengembangan SDM dan manajemen di industri, dan kita juga salah satunya melahirkan di perjalanan dari 2010 sampai sekarang 2023 melahirkan salah satunya living room yang bergerak di layanan konsultasi psikologi untuk anak, keluarga, dan umum. Gitu. Baik, berarti awalnya 2010. 2010 betul. 2010. Yeah. Bapak sudah langsung sebagai CEO-nya di 2010? Kalau di 2010 ya, cuman kita masih Primasaga Strategi Consultant pada saat itu. Yang saat ini juga memang menjadi salah satu unit bisnis kita. Baik, dan living room-nya itu Pak? Living room itu lahir di tahun 2016 atau 2016. 2016. Itu salah satu unit usaha kita yang membuka layanan. Kalau Primasaga Strategik tadi kan kita membuka layanan industri, pengembangan SDM dan manajemen. Kalau di living room kita melakukan pelayanan konsultasi atau konseling psikologi, layanan treatment psikologi untuk umum gitu ya. Oh, baik. Segmennya. Kalau untuk konseling psikologinya ini Pak, itu dinilai penting dalam organisasi atau perusahaan ya Pak? Itu kalau menurut kami Mbak, dari YTH itu sangat penting. Jadi akhir-akhir ini, apalagi di mungkin pasca pandemi kemarin, dan kami salah satu konsultan yang mendampingi salah satu perusahaan swasta besar di nasional juga, saat itu kita menyusun happiness index atau indeks kebahagiaan karyawan gitu ya, indeks kebahagiaan karyawan yang erat kaitannya dengan mental health, dan salah satunya mental itu bisa dibangun, bisa kita monitoring, kita kendalikan dengan menggunakan konseling psikologi di dunia industri. Jadi sangat penting karena ketika kita bicara tentang mental health, kita bicara tentang kesehatan mental, well-being, kebahagiaan dalam bekerja, pasti itu memberikan dampak positif bagi produktivitas kerja yang berujung pada pencapaian target organisasi. Baik. Nah, yang konseling psikologi ini Pak, dalam hal apa saja sih Pak? Maksudnya kayak diperlukan dalam organisasi atau perusahaannya? Kalau konseling psikologi kita punya layanan konseling industri. Jadi konseling industri itu kita memegang atau melayani individu employee-nya gitu ya, karyawan di perusahaan itu. Tapi kita treatmentnya individual. Individual. Jadi kita lainnya one by one antara psikolog dengan employee-nya. Betul. Nah, jadi yang kita treat kalau di konseling psikologi yang dipegang oleh living room itu individunya, si employee-nya. Individual. Kalau bareng Primasaga Strategi konsultannya itu organisasinya atau pengelolaan sumber daya manusia. Jadi masih ada irisan tuh antara Primasaga Strategik dengan living room. Kalau yang individualnya nih Pak, itu untuk
berapa kali pertemuan atau bagaimana? Nah, itu bergantung terkait hal apa yang menjadi isu di individu tersebut gitu ya. Jadi kalau konseling rutinan misalnya kita lakukan kalau ada user kita yang pakai itu 1 bulan sekali untuk beberapa orang itu konseling rutinan, dan itu pun bisa jadi dibuka pendaftaran kayak misalnya bulan ini ternyata employee ABC gitu. Di bulan depan A-nya masih ikut, B-nya merasa cukup, ada muncul EFG gitu. Nah, kecuali nanti ada juga tuh program konseling yang berkala itu kalau dirasa oleh teman-teman di SDM bahwa ada beberapa employee-nya yang memiliki masalah yang butuh pendampingan berkala, baru itu kita lakukan. Jadi kalau berapa lama bergantung dengan keluhan atau isu yang dibahas. Tapi ada minimal nggak berapa kali gitu, misalkan minimal 3 gitu? Baiknya gitu Baiknya, ya. betul. Kalau wah keren banget pertanyaan Mbak. Jadi konseling psikologi itu sebetulnya jadi buat wargi Bandung nih ya, jangan pernah takut untuk datang ke psikolog atau melakukan konseling. Karena konseling psikologi itu tidak hanya dilakukan pada saat kita butuh atau kita merasa punya masalah. Betul. Karena sebetulnya kan setiap manusia pasti punya masalah. Ya. Nah, jadi si konseling ini memang baiknya 1 bulan sekali minimal dilakukan oleh wargi Bandung semua. Baiknya ya. Jadi betul gitu untuk memonitoring kondisi diri bagaimana. Nah, kalau di setting industri dan organisasi memang sebulan sekali itu layak dilakukan juga gitu ya. Tapi kalau memang di setting industri kan akan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi si perusahaan ya. Jadi itu bergantung. Tapi kalau kita bicara baiknya minimal sebulan sekali deh ketemu sama psikolog. Minimal sebulan sekali curhat gitu curhat, ya. Betul. Iya. Berarti itu kasus apa aja? Kalau di mana Mbak? Di living room? Betul. Di atau khusus perihal narkoba barangkali? Oh, kalau di living room banyak Mbak, dari mulai penanganan yang kita pegang itu dari keluarga, kemudian perkembangan, jadi permasalahan di perkembangan gitu ya, sosial. Nah, mungkin karena kita bareng BNN juga, salah satunya juga penyalahgunaan narkoba. Betul. Oh, baik. Jadi tapi tetap fokusnya kepada penyalahgunaan narkoba itu? Salah satunya ya. Baik. Nah, bagaimana nih kalau untuk lingkungan kerjanya sendiri? Lingkungan kerja betul. Di setting industri berarti ya? Betul, untuk saat ini. Saat ini berarti terkait apa pentingnya kesehatan atau kesehatan mental gitu ya? Apa pentingnya kesehatan mental di dunia industri atau di lingkungan kerja? Kita masuk ke era digital 5.0 di mana kita bicara tentang manusianya ya, Mbak. Dan ini memang menjadi salah satu isu di dunia industri bahwa kita menemukan penelitian di sebuah jurnal internasional mengatakan bahwa ternyata dampak dari kompetensi pada produktivitas ternyata itu lebih kecil daripada kondisi kesehatan mental employee terhadap produktivitas. Jadi ternyata variabel yang memiliki kontribusi besar dalam menunjang produktivitas employee adalah kesehatan mental. Sehingga itu menjadi isu yang mungkin harus kita angkat di industri sekarang, khususnya di Kota Bandung nih, salah satu kota besar di Indonesia yang saya hidup dari mulai Bandung bisa nongkrong, sekarang sampai Heurin mau nongkrong di mana gitu ya. Sampai jadi Bandung Lautan kopi gitu ya, kafe di mana-mana ya sekarang. Terus fenomena WFH, WFO gitu ya, WFA, WFC banyak banget lah. Pokoknya work from terserah lah di mana gitu aja ya. Yang penting kerja. Betul, dan itu ternyata menjadi isu. Kalau tadi bertanya apa pentingnya atau bagaimana kontribusi mental health dalam industri kerja saat ini. Betul. Dengan perubahan generasi yang dulunya kalau kita di milenial awal ya, ke milenial, sekarang mungkin masuk ke generasi milenial dan Z, mereka punya karakteristik berbeda, karakteristik sendiri yang sangat penting kita perhatikan. Jadi isu mental health itu harus menjadi perhatian di dunia industri sekarang. Baik. Berarti apakah ada kemungkinan korelasi antara stres dan tekanan kerja nih, tekanan di tempat kerja untuk penyalahgunaan narkobanya? Betul. Salah satu pengguna narkoba di usia produktif itu memang salah satu faktor pendorongnya stres di dunia kerja. Betul. Apalagi kalau di kota-kota besar selain di Bandung, yang dimana mungkin punya culture yang sedikit berbeda gitu ya, atau misalnya
arus informasi yang begitu besar, tekanan hidup, sehingga pasti akan mendorong orang setelah stres ini melakukan coping atau melakukan regulasi atau mengatasi stresnya dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yang negatif itu dengan penggunaan narkoba. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak? Sangat bisa, Mbak. Tekanan kerja mendorong orang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Biasanya untuk hal itu konselingnya seperti apa? Contoh? Nah, ini yang menjadi isu juga sih, Mbak. Betul, ya. Bahwa di layanan kami di Living Room itu ada memang monitoring tentang mental health. Salah satunya kita bisa memantau kondisi psikologis employee dalam kondisi yang seperti apa. Sehingga ketika kita atau tenaga ahli kita di Living Room melihat bahwa ada employee yang ada kecenderungan misalnya mengalami stres, kemudian hasil konselingnya, baik hasil tesnya itu kita memiliki data ada kecenderungan penggunaan penyalahgunaan narkoba, itu bisa kita prevensi, gitu, bisa kita cegah, bisa kita bantu untuk pencegahan, dan kita bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman HR-nya gitu ya, bahwa dukungan atau support system seperti apa yang dibutuhkan. Baik, berarti di konseling psikologi untuk misalkan pegawainya sendiri nih, apakah bisa terdeteksi yang menggunakan atau tidak? Ini ya untuk pegawainya nih. Untuk pegawainya. Ya, betul. Apakah konseling psikologi bisa menjadi sebuah metode untuk mendeteksi ya? Sebetulnya kita bisa melihat gejalanya, Mbak. Karena orang yang menggunakan narkoba kan pasti punya simptom ya. Betul. Punya gejalanya yang bisa terobserve, terlihat, dan kita staff atau tenaga-tenaga ahli kita bisa capture itu. Jadi mendeteksi dari gejala yang muncul itu bisa. Jadi untuk memvalidasi tentunya kita butuh kerjasama khususnya misalnya dengan BNN untuk memvalidasi dengan penggunaan tes urin, dengan tes yang lain-lain. Tapi untuk menangkap gejala orang yang menggunakan itu kita bisa dengan terlihat ciri-cirinya seperti itu ya. Dengan teknik tadi ya konseling kita bisa nangkep itu. Ada teknik tersendiri. Baik. Nah, untuk konseling psikologi apakah membantu juga pegawai untuk proses pemulihan atau penyalahgunaan narkoba? Jadi mungkin prosesnya. Jadi rehabilitasi pasca. Kalau itu jelas karena memang di salah satu peminatan di psikologi itu memang ada yang menangani penanganan teman-teman yang ingin lepas dari adiksi atau kecanduan. Nah, salah satu kecanduan atau adiksi itu kan di narkoba. Bahkan jangankan narkoba, rokok aja kita ada teman-teman yang pengen kecanduan rokok, kemudian dia ingin selesai dengan teknik-teknik, dan salah satunya dengan konseling. Dan memang bisa banget, Mbak, dengan teknik konseling kita membantu teman-teman yang punya permasalahan di adiksi itu bisa teratasi. Iya, berarti ya kembali lagi tadi ke perihal adiksi yang rokok itu juga bisa ya untuk konsul di sini ya. Betul. Karena ada juga kasus yang dia tuh kalau misalkan tidak merokok tuh sampai gemeter kan, ada juga yang kayak gitu. Itu juga bisa. Kalau nggak ada rokok nggak bisa mikir. Iya, katanya ada yang kayak gitu, nggak bisa mikir, ada ngerokok dulu gitu ya. Ya itu bisa adiksi karena narkoba itu kan salah satu adiksi yang memang harusnya dengan teknik, metode, dan pendekatan konseling bisa kita bantu selesaikan. Baik. Berarti kalau untuk mendukungnya nih, misalkan secara personal, itu bagaimana? Apakah itu masuk ke salah satu konseling juga? Mendukung secara personal. Betul, mendukung pegawai yang sedang proses pemulihan. Betul. Dengan konseling, kalau misalnya ini kita buat warga Bandung semua ya, keluarga di Kota Bandung, ayah, ibu, misalnya gitu ya, rekan, teman, gitu ya. Bahkan bos-bosnya nih, kalau yang di tempat kerja, kalau wargi semua melihat ada orang yang memang memiliki gejala penggunaan narkoba atau bahkan diketahui menggunakan narkoba dan ingin lepas dari adiksi penggunaan narkoba, segera bantu, dan salah satunya memang menghubungi biro-biro atau teman-teman profesional psikolog maupun psikiater gitu ya, yang mereka memiliki kapasitas spesialisasi dalam
penanganan kasus adiksi gitu. Jadi kalau wargi semua melihat, jangan pernah malu untuk mendorong, jangan pernah ragu untuk menyarankan, dan tenang, kalau datang ke psikolog itu bukan berarti gila. Datang ke psikolog itu bukan aib, datang ke psikolog itu juga tidak perlu dihindari gitu ya. Bahkan orang yang seolah-olah nggak punya masalah juga perlu. Tadi ya, 1 bulan 1 kali ketemu untuk sekedar cerita. Nah, jadi kalau dukungan personal sangat penting, kesadaran personal sangat penting. Jadi silahkan datangi profesional, tenaga profesional. Baik, masalah cinta bisa? Oh iya, itu urusan cinta juga kayaknya bisa juga nih larinya nanti ke sana gitu. Ya, bisa nih. Jadi kalau misalkan cuma patah hati nih, curhat ke sini juga bisa ya. Supaya mentalnya sehat. Betul. Karena masalah cinta buat saya itu besar, belum tentu buat tetehnya kan itu sesuatu yang besar. Soalnya saya pernah baca nih Pak. Jadi berapa persen itu penyalahgunaan seperti berhubungan dengan mental itu tuh katanya lebih besarnya gara-gara cinta Pak. Ya, cinta sama lawan jenis nih, karena cinta kan definisi banyak kan. Iya, maksudnya cinta sama hobi, cinta sama karir. Gitu. Itu katanya itu sih Pak, kalau saya pernah baca. Betul, karena cinta itu kan urusannya emosional, rasa. Betul. Kemudian rasa itu, atau kita bermain di tataran emosi itu, kita bicara mental health gitu ya. Jadi kesehatan mental erat kaitannya dengan sinkronisasi atau balancing dari kondisi mental yang emosi yang sehat, logik atau kognitif yang sehat, dan fisik yang sehat. Dan ini yang 3 poin ini yang memang di dunia industri itu sedang kami usung gitu, bahwa mental health, physical health, gitu ya, sama intellectual health itu menjadi sangat penting untuk diselaraskan. Betul. Apalagi sekarang tuh kita masuk era yang anak ABG aja bisa kayak frustasi, kayak aduh mental gitu-gitu nggak sih Pak? Banyak nah kan benar ya? Itu hati-hati ya, karena kita gitu, di sosmed betul gitu kan. tentang self diagnose itu juga menjadi, kita pernah bareng juga melakukan edukasi bahwa bahaya dari self diagnose. Jadi jangan sampai wargi semua nih baca di Google gejala depresi, nih gitu. kayaknya gue banget nih ya. Aku gampang itu gitu kan. Harus, itu harus hati-hati, maka segera cari profesional untuk memvalidasi. Jadi jangan sampai kita melakukan self diagnose udah gitu self labeling. Jadi kita melakukan diagnosa sendiri, kemudian melabel kayaknya aku bipolar nih, kan pada gitu ya. Ini kok orang bipolar, orang pisan misalnya gitu. Udah gitu. gitu saya melabel diri bahwa saya adalah bipolar. Terus curhat ke teman-temannya. Betul. Ya, tapi, belum nanti. Nah, padahal bipolar punya kriteria-kriteria yang harus divalidasi oleh profesional. Gitu. Nah, hati-hati. Nanti self labeling merasa dia bipolar padahal bukan bipolar. Cuman mudah digoyah aja ke pendiriannya, nggak punya pendirian misalnya gitu. Nah, itu juga harus terpancing. Gitu. Tapi self diagnosis bahaya. Nah, nanti juga bisa jadi kalau tadi ke penyalahgunaan narkoba kalau misalnya self diagnose semakin saya masuk nih kriteria depresi. Dia akan cari, ternyata ada mengetahui obat depresan misalnya gitu ya. Dia akan, karena dia melabel dirinya depresi, dia punya kepercayaan diri untuk berarti saya layak beli obat depresan misalnya gitu. Nah, itu kan bisa jadi pintu awal masuk ke penyalahgunaan obat-obatan. Nanti geser ke arah mana. Karena kan antidepresan itu untuk level tertentu, ukuran tertentu, dia harus rujukan atau resep dari dokter. Betul. Iya. Ya, terakhir nih Pak. Siap. Apakah Living Room membuka kerjasama atau kolaborasi dengan instansi, organisasi atau perusahaan yang gunanya untuk pemulihan untuk yang penyalahgunaan narkoba itu? Betul. Ya, kalau misalnya Living Room dengan instansi apapun ya, baik itu organisasi di industri maupun organisasi masyarakat misalnya gitu, kita sangat membuka. Kenapa kita juga bareng sama BNNT bahwa kita punya visi yang sama untuk membantu masyarakat kita memiliki ketahanan dari serangan-serangan khususnya di area penyalahgunaan narkoba. Jadi Living Room sangat membuka ruang untuk kerjasama dengan instansi. Jelas kalau individual kita buka, tapi dengan instansi pun kita buka. Mudah-mudahan dengan acara ini di channel YouTube ini yang nonton bisa terbuka gitu ya untuk melakukan kerjasama dengan mungkin bukan hanya Living Room, tapi organisasi atau biro-biro yang lain juga gak masalah kalau misalnya dimanapun itu. Tapi kami di Living Room sangat terbuka dengan kerjasama untuk
dari mulai pencegahan Iya. sampai ke pemulihan dari Pemulihannya ya. penggunaan narkoba. Paling lama biasanya berapa tuh Pak untuk pemulihannya sendiri? Paling lama ya. Ada kasus paling lama tuh paling cepet nih. Kalau paling lama seumur hidup juga ada. Oh, seumur hidup ada ya. Berarti paling cepat deh Pak. Paling cepet ya. Kalau yang saya tahu nih Teh ya, yang saya tahu bareng sama teman-teman psikolog yang lain itu ada yang paling cepet di 4 sampai 5 bulan itu juga dia udah. Hitungan bulan Karena ya. memang dia belum lama pakainya lama, gitu. ya. Jadi memang variabel waktu ini juga penentunya betul, banyak. pasti, Cuman kalau yang saya ketahui bareng, mungkin ada yang lebih cepat ada, mungkin atau ada yang bilang masa sih 4 bulan udah beres. Nah, ini yang pernah kami temui di 4 bulan masuk bulan kelima dia udah bisa ninggalin 100% kebiasaan dia dalam penggunaan narkoba. Baik. Bapak mangga ajakan untuk wargi Bandung agar tidak malu nih Pak untuk datang ke psikolog. Siap. Ya. Wargi Bandung, mental health atau kesehatan mental kita sama pentingnya dengan wargi Bandung menjaga kesehatan fisik. Kalau wargi Bandung nggak malu untuk jogging di tempat umum, maka harusnya nggak pernah malu untuk datang ke psikolog untuk berkonsultasi, untuk diskusi. Karena mencari teman diskusi yang profesional Betul. itu menjadi penting untuk mengetahui positioning diri kita seperti apa, kondisi mental kita seperti apa. Karena kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik, dia bisa naik turun. Sama halnya wargi Bandung semua melakukan general check up ke dokter fisik, itu juga harus kita lakukan supaya wargi Bandung makin kenal dengan dirinya, makin tahu posisi dirinya, sehingga makin efektif dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan pernah malu untuk datang ke psikolog. Betul, karena kebanyakan masih awam juga ya Pak kalau untuk datang ke psikolog tuh. Jadi lebih baik udah diem aja kayak gitu. Betul. Karena tadi ya datang ke psikolog itu bukan aib. Datang ke psikolog itu bukan berarti gila. Datang ke psikolog itu bukan berarti orang bermasalah aja. Jadi menurut saya sih lebih ke curhat tapi pada tempatnya gitu betul. Ya. Curhat tapi pada tempatnya. Jangan ke temen yang udah ya gitu ya. Jangan-jangan nanti dia dapat salah feedback, akhirnya mendapatkan salah penguatan. Iya, jadi harus kepada tempatnya nih teman-teman curhatnya. Agar dapat solusi juga maksudnya. Soalnya kan pasti beda solusinya antara yang profesional dengan ke teman. Paling temen ya kalau misalkan curhat percintaan misalkan itu kan udah putus aja kayak gitu kan. Pakai point of view-nya sendiri gitu ya. Betul. Bapak, sekarang kita kuis nih. Boleh, siap. Nanti Bapak tinggal jawab cepat saja. Oke. Siap? Siap. Oke. Ini saya yang jawab nih. Iya, tinggal jawab cepat. Cilok atau bala-bala? Bala-bala. Bala-bala. Kenapa? Emang suka bala-bala. Suka saja. Kalau saya cilok sih, Pak. Oh, cilok ya. Oh, tim cilok ya. Bala-bala ya, Pak ya? Bala-bala. Baik. Bajigur atau bandrek? Bajigur. Angklung atau suling? Suling. Museum atau wahana permainan? Wahana permainan. Kenapa tuh, Pak? Saya orang gerak deh. Nggak tertarik datang ke museum, Pak? Membosankan atau bagaimana? Tertarik, tapi kalau disuruh milih wahana permainan. Iya sih, lebih happy ya. Iya. Baik. Yang terakhir, hiking atau nongkrong di taman terbuka hijau? Nongkrong di taman terbuka hijau. Kenapa? Buat saya lebih fresh aja teh, bisa lihat banyak orang terbuka. Kalau tadi hiking ya? Hiking, iya betul. Capek. Iya. Capek ya. Kalau nongkrong di kan nggak ada happy-happy. Iya, kalau nongkrong di tempat terbuka hijau bisa ngobrol, bisa konseling. Kalau sambil hiking sambil ngobrol, Betul. Dan biasanya saya juga pernah baca kalau kita melihat yang hijau-hijau itu seperti tanaman, tumbuhan itu bikin otak segar. Lebih segar. Betul, katanya ada teorinya seperti itu juga ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sudah menyempatkan juga. Ya betul tadi yang dikatakan Bapak, jangan malu untuk datang ke psikolog karena itu bukan aib ya, tapi betul lebih curhat kepada tempatnya seperti itu. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode Nguriling kali ini. Saya Cita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.